Video kali ini akan membahas mengenai topik penting untuk semua orang, khususnya yang memiliki balita, yaitu mengenai stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah suatu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Sebagai akibat dari masalah gizi kronis, yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Bagaimana stunting di Indonesia? Menurut hasil studi status gizi di Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4% pada tahun 2021. Diharapkan tahun 2024 prevalensi stunting menjadi 14%, sehingga perlu penurunan 2,7% setiap tahunnya. Prevalensi stunting di Indonesia tergolong kronis, karena menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat tergolong kronis bila stunting di atas 20%. Lalu, apa saja penyebab stunting? Yang pertama, praktik pengasuhan yang tidak baik. Kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI. Yang kedua, terbatasnya layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas. 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini. 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu dan tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Yang ketiga, kurangnya akses makanan bergizi sehingga 1 dari 3 ibu hamil anemia. Yang keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka. 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses air minum bersih. Yang kelima, sakit infeksi yang berulang. Apa saja ciri-ciri stunting? Pertama, pertumbuhan melambat. Kedua, pertumbuhan gigi terlambat. Ketiga, wajah tampak lebih muda dari seusianya. Keempat, berat badan tidak naik, cenderung turun. Kelima, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Keenam, anak muda terserang penyakit. Lalu, apa saja dampak stunting? Dampak jangka pendek stunting yang pertama, terganggunya perkembangan otak. Kedua, kecerdasan berkurang. Ketiga, gangguan pertumbuhan fisik. Keempat, gangguan metabolisme tubuh. Untuk dampak jangka panjang stunting, pertama, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Kedua, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Ketiga, risiko tinggi munculnya diabetes, obesitas, penyakit jantung, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Bagaimana cara mencegah stunting? Pertama, memenuhi kesehatan gizi sejak masa kehamilan. Ibu hamil rutin minum tablet tambah darah, serta rutin memeriksakan kehamilan ke dokter atau bidan. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan karena kandungan mikro dan makro dalam ASI dapat mengurangi peluang stunting. Yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kelima, memberikan makanan tambahan yang sehat pada balita dan tetap memberikan ASI sampai usia 2 tahun. Yang keenam, rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita di posyandu sampai usia 5 tahun. Bagaimana? Pemahaman mengenai stunting sudah lebih jelas, bukan? Mari bersama kita cegah stunting, karena bersama kita pasti bisa.